Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Damayanti dengan NIM J1A119227. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penyakit menular. Menurut Noto Atmojo tahun 2010, penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit menular ini ditandai dengan adanya organ atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah. Patogen merupakan sumber atau penyebab penyakit menular. Patogen adalah organisme atau substansi seperti bakteri, virus, atau parasit yang menimbulkan penyakit. Suatu penyakit dapat menular dari satu orang ke orang lainnya karena 3 faktor. Yang pertama, agen atau penyebab penyakit. Yang kedua, host atau induk semang. Dan yang ketiga, route of transmission atau jalannya penularan. Sedangkan menurut Depkes tahun 2000, penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit tertentu atau oleh produk toksin yang didapatkan melalui penularan bibit penyakit atau toksin yang diproduksi oleh bibit penyakit tersebut dari orang yang terinfeksi, dari binatang atau dari reservoir melalui orang secara langsung maupun tidak langsung, melalui tumbuh-tumbuhan atau binatang pejamu, melalui. Perkenalkan, saya Asrul Menarimbuata dengan NIM J1A119235. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penularan penyakit. Penularan penyakit merupakan sebuah mekanisme di mana penyakit infeksi ditularkan dari suatu sumber atau reservoir kepada seorang lainnya. Cara penularan merupakan gambaran mekanisme bagaimana agen penyebab penyakit bisa menularkan kepada manusia. Yang pertama adalah penularan langsung. Penularan langsung merupakan mekanisme yang menularkan bibit penyakit langsung dari sumber kepada orang atau binatang lainnya melalui port the end. Hal ini bisa terjadi apabila kita melakukan kontak langsung seperti sentuhan, gigitan, ciuman, ataupun hubungan seksual, percikan yang mengenai konjungtiva atau selaput lendir dari mata. Yang kedua adalah penularan tidak langsung. Penularan tidak langsung terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah vecchialia-borne, yang merupakan penularan melalui alat-alat yang terkontaminasi seperti mainan anak-anak, sapu tangan, kain kotor, tempat tidur, alat masak, alat makan, makanan, susu, produk, atau segala sesuatu yang berperan sebagai perantara di antara bibit penyakit dan orang atau binatang. Yang kedua adalah vektor-borne, merupakan penularan melalui vektor. Cara penularan vektor-borne terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama mekanisme. Cara mekanisme ini meliputi hal-hal yang sederhana seperti terbawa bibit penyakit dari serangga yang merayap. Dan yang kedua adalah biologis. Cara ini meliputi terjadinya perkembangbiakan melalui siklus perkembangan atau kombinasi keduanya. Yang ketiga adalah penularan melalui udara, yaitu penyebaran bibit penyakit melalui port the end yang sesuai. Biasanya kasus ini terjadi di saluran pernafasan. Dan yang selanjutnya adalah kontaminasi melalui makanan. Cara ini dapat menyebabkan infeksi melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Mekanisme penularan ini memungkinkan kuman makanan disebarkan ke banyak orang melalui satu sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giani Melan Aprilia dengan NIM J1A19254 akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit menular. Yang pertama adalah kolera. Kolera merupakan kejadian diare yang ditandai dengan buang air besar yang mengucur seperti cairan dan berbau khas sehingga dalam waktu singkat tubuh menjadi dehidrasi. Yang kedua adalah pes bubo. Pes bubo merupakan penyakit yang mempunyai gejala demam tinggi, tubuh dingin, menggigil, nyeri otot, sakit kepala hebat, dan ditandai dengan pembengkakan kelenjar getah bening. Yang ketiga adalah demam berdarah atau DBD. DBD mempunyai gejala demam tinggi mendadak 2-7 hari disertai tanda-tanda perdarahan pada gusi dan muntah darah. Yang keempat adalah campak. Campak mempunyai gejala panas tinggi dengan bercak kemerahan.
Yang kelima adalah polio. Polio mempunyai gejala demam disertai dengan lumpuh layu mendadak. Yang keenam adalah difteri. Difteri mempunyai gejala demam disertai dengan adanya selaput tipis putih keabu-abuan pada tenggorokan yang tak mudah lepas. Yang ketujuh adalah pertusis. Pertusis merupakan penyakit yang mempunyai gejala batuk beruntun. Yang kedelapan adalah rabies. Rabies mempunyai gejala patognomonik, takut air, takut sinar matahari, takut suara, dan takut udara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srini Hambali dengan NIM J1A1192236. Saya di sini mau melanjutkan penyakit yang menular yang dibawakan tadi oleh saudara saya bernama Giani. Jadi, yang ke-9 itu malaria. Malaria adalah penyakit yang mempunyai gejala demam, menggigil, dan sakit kepala. Pemeriksaan sedian darah terdapat parasit malaria atau Plasmodium. Dan yang ke-10, avian influenza H5N1. Jadi, avian influenza H5N1 adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza H5N1. Jadi yang ke-11, antraks. Jadi antraks di sini terbagi menjadi tiga tipe, yaitu A. Antraks kulit mempunyai gejala dan tanda-tanda timbulnya eschar, yaitu jaringan nekrotik atau mati yang berbentuk ulkus atau tukak dengan keras berwarna hitam di tengah dan kering. Dan yang kedua, antraks perencanan mempunyai gejala dan tanda-tanda sakit perut, herbal, mual, muntah, suhu meningkat yang dapat diikuti diare akut berdarah atau melena dan mutu dan setelah mengkonsumsi daging ternak. Pada pemeriksaan laboratorium dari feces ditemukan Bacillus anthracis. Yang C, antraks pernapasan mempunyai gejala dan tanda-tanda sesak nafas atau dyspon dan batuk darah. Pada salah satu pemeriksaan laboratorium sedian dari darah lesi tinja ditemukan Bacillus anthracis atau pada sedian darah ditemukan zat anti. Yang ke-12, leptospirosis. Jadi adalah penyakit yang mempunyai gejala demam tinggi atau jaundice, nyeri otot betis, dan air kencing berwarna coklat. Pemeriksaan laboratorium darah ditemukan zat intinya. Terus yang ke-14, influenza A baru H1N1 adalah penyakit pada saluran pernafasan yang ditandai dengan demam 30 derajat Celcius dan spektrum penyakit mulai dari influenza like illness sampai pneumonia. Yang ke-15, meningitis. Meningitis adalah peradangan pada selaput otak dan saraf spinal yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur yang menyebar melalui peredaran darah dan berpindah ke darah cairan otak. Meningitis lebih sering disebabkan Neisseria meningitidis. Ke-16, demam kuning. Demam kuning adalah penyakit akibat virus yang menyebabkan darah berdarah ditulangkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi virus penyebab. Nama yellow fever diambil dari tanda kekuningan pada kulit dan mata penderita saat virus mendadak, sakit kepala, nyeri sendi, hilang nafsu makan, nyeri perut, muntah, dan dehidrasi. Pada kasus yang berat dapat terjadi syok, perdarahan internal, ikterik, dan kegagalan organ. Dan yang ke-17, Cikugan. Cikugannya adalah penyakit viral yang ditularkan oleh nyamuk dengan gejala khas berupa demam mendadak, ras, dan nyeri sendi. Gejala ini yang menyertai ada nyeri otot, sakit kepala, mual, rasa lelah, dan timbul ruam. Nyeri sendi dirasakan sebagai gejala yang menonjol, biasanya hilang dalam beberapa hari atau minggu. Penyakit ini tergolong self-limiting. Tidak ada pengobatan yang spesifik. Pengobatan ditunjukkan untuk menghilangkan gejala termaksud nyeri sendi. Oke, jadi materi saya telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briskoldia dengan stambuk J1A119255. Baik, saya akan menjelaskan tentang wabah dan penanggulangan penyakit menular.
Wabah merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya bisa melebihi dari kenyataan dan daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, sehingga dapat menimbulkan adanya malapetaka. Adapun yang dimaksud dengan kejadian luar biasa yaitu timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan kejadian yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Pemerintah bertanggung jawab terhadap kejadian penyakit menular. Kemudian, aspek hukum dalam penanggulangan penyakit ini perlu diketahui kalangan kedokteran kesehatan adalah bagaimana kewajiban orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungannya untuk melaporkan kepada kepala desa atau lurah dan atau kepala unit kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya agar ketika adanya penyakit menular di desa tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Sekian dan terima kasih.